Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @hirasbiz, selamat bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang rukun Islam secara keseluruhan, dan kalau sempat nanti juga rukun iman secara keseluruhan, sehingga dengan kewajiban sebagai orang yang sudah mengaku beragama Islam, maka secara komprehensif dia menjadi umat Islam. Pemirsa, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita menyatukan jasmani kita dengan rohani kita menjadi satu irama, yaitu dalam satu pikiran, karena jasmani dan rohani itu menjadi satu di dalam pikiran. Itulah yang disebut dengan Dwi Tunggal atau manunggal. Manunggal atau menjadi satu antara jasmani dan rohani di dalam sebuah pemikiran, di mana jasmani dan rohani itu menjadi makmum dari sebuah pikiran. Untuk itu, mari kita satukan jasmani dan rohani kita dalam sebuah pemikiran, di mana pemikiran kita mengingat Allah, menyebut Allah, dibuktikan dengan lisan kita, dibuktikan dengan rohani kita. Di dalam hati kita menyebut Allah, kemudian mengeluarkannya dengan sebutan Hu sebanyak 5 kali. Mari kita mulai bersama. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @hirasbiz, setelah kita melakukan manunggaling tadi, kebersamaan tadi, menjadikan satu antara jasmani dan rohani dalam sebuah pikiran yang kita kenal dengan zikir. Zikir artinya ingat. Ketika dalam pikiran kita ingat Allah, maka napas masuk itu mau Hu ataupun Allah itu sudah tidak ada masalah lagi. Yang dikeluarkan mau Allah maupun Hu itu sudah tidak ada masalah lagi, karena sudah menjadi satu pemikiran. Apa pemikirannya? Allah.
Zikirnya apa? Allah. Allah itu ya hu itu ya Allah. Karena hanya diambil ujungnya Allahu, hu saja, itu juga merujuk pada Allah. Itulah yang disebut menunggaling secara tarekat, jalan. Karena jalannya kita sudah tahu menuju Allah. Jadi di sini bukan kita mengabaikan syariat, tapi naik kepada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tarekat. Karena di dalam tarekat itu atau jalan itu kita sudah tahu tujuan kita hanya kepada Allah, bukan ke yang lain. Berarti kalau ada yang masuk pengganggu, itu dia mengacaukan pikiran kita dan jangan sampai terjadi. Demikian sekaligus menjawab pertanyaan kenapa masuk hu keluar Allah atau masuk Allah keluar hu. Karena video-video sebelumnya saya menguraikan, menjelaskannya satu persatu. Sebelum saya mulai, itu tadi masih prolog semua ya. Mari kita doakan orang tua kita, anak istri kita, suami kita, saudara kita, sedarah maupun tidak, handai tolan kerabat yang terhubung dengan kita, siapapun yang kita kenal. Ayo sama-sama kita doakan agar rahmat Allah selalu menyertai kita bersama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, karena video saya sudah selesai dan saya berikan ijazah, hari ini saya akan menggabungkan semua rukun Islam dan semua rukun iman. Karena rukun Islam itu lebih kepada jasad, jasmani, dan rukun iman penekanannya kepada ruhani. Ketika itu digabungkan antara rukun Islam dan rukun iman, maka dia disebut seorang muslimin atau orang yang sudah menganut, percaya, dan menjalankan syariat-syariat Islam atau ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam penganut atau keyakinan Islam. Nah, apa sih Islam itu? Islam itu artinya selamat. Selamat kemana? Kembali kepada Allah. Karena Al-Quran itu handbook. Setelah kita mempelajari Al-Quran, maka kita tahu dari mana kita berasal, ngapain kita di muka bumi, dan kemana kita akan kembali. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Pemirsa, apa sih pembeda kita dengan manusia yang lain? Ketika seorang manusia dari manapun asalnya, apapun latar belakangnya, ketika dia bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Oke. Sejak kali pertama dia menyebut lisannya kalimat syahadat, sejak itu pula lah dia disebut orang Islam. Orang Islam sebutannya Muslim. Itu yang membedakan antara manusia sebelum bersahadat dan setelah bersahadat. Allah dalam beberapa surat menyebutnya dengan ya ayyuhan nas. Ketika Allah menyebut ya ayyuhan nas, maka
ayat itu berlaku kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Yang merasa dirinya manusia, maka mendapat panggilan dari Allah, ya ayyuhan nas. Ya, maka itu berarti manusia, tidak membedakan laki perempuan, besar kecil, siapapun yang berjenis manusia berjalan di muka bumi dengan kedua kakinya, maka itu disebut manusia. Ketika manusia itu balik dan dia menyadari, contohnya adalah Ibrahim, maka ketika Ibrahim melihat matahari, bulan, bintang, seluruh isi alam, mana Tuhan, dia bilang. Saya tidak suka yang tenggelam, saya tidak suka yang hilang. Sampai akhirnya Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada Nabi Ibrahim, mulai dari membunuh anaknya yang terkenal dengan Idul Adha, Hari Raya Kurban, kita peringati. Itulah keyakinan bahwa ada yang menguasai, Al-Malik, penguasa alam semesta. Ketika Ibrahim meyakini adanya Allah, maka Allah menjadikan tanda di muka bumi itu Baitullah, karena disitulah pertama kali Ibrahim meyakini, melihat, membuktikan Allah itu ada. Berarti secara langsung mau tidak langsung Ibrahim sudah bertemu Allah. Di dekat situ pula, dalam satu area di daerah Mekah, pertama kali Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu setelah dilempar, diturunkan ke dunia dengan tugu yang kita kenal, tugu atau gunung Jabal Rahmah, di mana di situ dipertemukan pertama kali Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi tempat-tempat kejadian, bagaimana cerita di dalam Al-Quran itu ada buktinya, ada tempatnya. Persaksian Nabi Ibrahim terhadap Allah itu dibuktikan dengan adanya Baitullah, Ka'bah secara fisik. Disitulah jalan menuju Allah, itulah thariqah kepada Allah, itulah Ka'bah. Berarti Allah itu ada, buktinya Ibrahim. Sampai sekarang kita membuktikan. Bahkan itu menjadi rukun Islam yang kelima. Bila mampu, wajib berhaji. Bila tidak, dia juga haji, tapi masih dalam bentuk syariat dan thariqah, belum secara hakikat. Karena haji itu hakikatnya adalah Baitullah yang ada buktinya di Mekah dan Madinah, di mana di situ ada cerita tentang Nabi Muhammad dilahirkan dan penyebaran tentang agama Islam di Mekah. Bagaimana Al-Quran juga sebagai handbook itu diturunkan di sana, ditulis di sana, disebarkan dimulai dari sana oleh para Ahlul Bait, sampai akhirnya kita mengikuti seruan Allah, maka sebutannya sudah bukan ayyuhan nas, tapi ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman.
Nah, iman ini tentu saja melewati proses tadi. Terdengar, terlihat, terbukti. Yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ya, apa sih hakikatnya haji? Hakikatnya haji itu ketika dia tahu di mana Allah, tahu di mana Rasulullah, dan insya Allah bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah. Di mana? Kalau kita berhaji, ada sebutan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda, dan seterusnya. Aku datang ya Allah, aku datang ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Jadi seruan ayuhan nas dan ayyuhallazina amanu itu terdengar sehingga kita sampai ke Baitullah. Makanya orang-orang yang sudah mendengar seruan Allah, ya ayyuhallazina amanu, iman itu kan percaya adanya Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada nabi, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada ketetapan Allah, dan percaya kepada bagaimana ketetapan itu terjadi atau qadha dan qadar, dan percaya bahwa setiap yang berjawab pasti mati, atau percaya akan kematian, dan kematian itulah yang disebut hari kiamat. Itu hakikat secara zahir dan secara batin menjadi satu. Secara zahir itu dibuktikan dengan adanya Ka'bah, Baitullah, dan makam Nabi. Di situ juga diperkuat oleh makam Ibrahim, bukan berarti kuburannya Ibrahim, bukan. Bekas jejak kegiatannya Ibrahim kalau secara hakikat. Dan di situ juga ada jejak bekasnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kebetulan kuburan Siti Hawa ada di situ. Juga kuburan Nabi Adam ada di situ. Itu secara hakikat. Haji secara makrifat ini yang singkat-singkat ya. Kalau kita perjelas nanti di belakang ada lagi. Akan saya bahas dalam video yang akan datang. Kemudian secara makrifat itu kenal, mengenal. Makrifat itu filter terakhir bahwa Allah itu seperti ini. Allah itu seperti ini. Rasulullah itu seperti ini. Itu adalah filter terakhir. Makrifat, mengenal. Mengenal siapa? Makanya disambung ma'rifatullah, mengenal Allah. Apanya yang dikenal? Coba ingat, dalam rukun Islam yang pertama, syahadat, kemudian dilanjutkan dengan sholat. Sholat, apa yang kita baca sebelum memulai sholat? Dalam takbiratul ihram, inni wajjahtu wajha lillazi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bijalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, setelah kita menghadapkan wajah kita ke hadapan wajahnya Allah, karena kemanapun kita menghadap, kalau sudah di Ka'bah, disitulah wajah Allah. Utara melihat ke selatan, selatan melihat ke utara, timur melihat ke barat, barat melihat ke timur. Disitulah wajah Allah. Dan wajah Allah digambarkan dengan Baitullah, Ka'bah, batu hitam, penghalang. Yang dari barat ke timur terhalang Ka'bah, yang dari utara ke selatan terhalang Ka'bah, tertutup. Secara syariat tarekat. Secara hakikat, kalau Ka'bah itu diangkat, maka tembus pandang. Ya kita juga. Artinya secara ma'rifat, ketika kita sudah sampai di Baitullah,
maka kita paham ini wajjahtu wajhalillazi fataras samawati wal ard hanif fa muslimah wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya saya bukan orang musyrik. Orang musyrik itu orang yang tidak mengakui adanya Allah. Sesungguhnya sholatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Dan disitulah sesungguhnya saya seorang muslim, karena saya sudah patuh dan taat. Itu secara ma'rifat, karena berarti dia sudah mengenal bagaimana wajah Allah, bagaimana rupa sifat zat Allah, hakul yakin. Nah, disitulah keyakinan bertuhan Ibrahim, sehingga dia menyembelih anaknya. Itulah ma'rifatullah, mengenal Allah. Pemirsa, tentu saja bermakrifat itu tidak semudah yang dibayangkan. Syarat utama menjalankan rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, berhaji kalau mampu. Jadi pertama kali wajib sholat, pertama kali wajib membaca syahadat. Siapapun itu, itulah pembeda yang disebut orang Islam, Muslim, dan non-Muslim. Setelah itu, kalau sudah balik, baru diwajibkan sholat sampai akhir hayat. Kewajiban itu tidak pernah dicabut kembali. Sejak balik sampai akhir hayat, dia harus melaksanakan sholat wajib. Tapi wajibnya berlaku setelah balik. Kemudian ada lagi, walaupun sudah balik tapi tidak sadar alias mabuk, maka tidak wajib sholat bagi orang yang mabuk. Laga bagaimana kalau mabuknya umur 40 tahun? Ya tidak wajib. Apa yang menyebabkan mabuk? Yang umum kita ketahui, mabuk itu khamar. Ada yang lebih halus, mabuk selain khamar, mabuk dunia sehingga lupa sholat. Intinya, orang yang lalai di dalam sholat karena mabuk, ya tidak wajib. Karena dia sholat, tapi dia tidak tahu, tidak kenal, tidak melihat Allah. Ya kan sia-sia sholatnya. Makanya orang yang sholat tetapi lalai di dalam sholatnya. Apa yang lalai? Ya maksudnya dia sholat tapi dia tidak mengingat Allah. Tidak wajib sholat. Namanya juga mabuk. Ataupun dia sholat, mabuk, ya sia-sia alias lalai. Itu hukum wajib sholat bagi orang yang sadar, tahu. Kalau tidak sadar, ya kan sholatnya orang mabuk. Dan kebanyakan orang sholatnya sholat mabuk. Dia tidak tahu Allah di mana, apa, bagaimana. Nah, yang ketiga, rukun Islam itu kan puasa. Apa sih puasa? Secara syariat, puasa menahan makan dan minum sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari atau azan maghrib. Secara syariat. Secara tarekah, ketika kita menahan makan dan minum, maka terasa lapar. Nah, lapar itulah jalan kita mengingat. Mengingat siapa? Lewat mengingat saudara kita, kita tahu yang membuat lapar itu siapa. Itu jalan, tarekah, pintu. Sehingga kita kenal sesama kita, oh sesama ciptaan, akhirnya tahu siapa yang menciptakan. Kemudian dilanjutkan dengan karena rasa lapar tadi, oh kalau yang punya kelebihan ataupun tidak tapi dia ingat Allah, dia berbagi itu dengan zakat, wajib bagi yang mampu.
Kalau tidak mampu, dia menerima zakat. Dua aja, pemberi zakat atau penerima zakat, tidak ada yang lain. Kalaupun ada yang lain, itu muamalahnya saja. Agar apa? Agar kita tahu, oh ternyata semua apa yang kita pakai itu titipan, bukan kita punya. Kita hanya mengaku-ngaku saja hak kita. Setelah sadar itu, oh saya kalau berlebih itu harus membuktikan semua keislaman saya dengan berhaji. Kalau mampu secara finansial dan keadaan aman. Tapi kalau tidak mampu, oh haji itu Baitullah, rumah Allah tuh di Ka'bah, di Baitullah, rumah. Karena ada ceritanya. Dari mana? Dari Al-Quran. Kemudian apa sih di Ka'bah itu, di Mekah itu, di Arafah itu? Oh, kepasrahan. Kepasrahan itu artinya kita melakukan sesuatu apapun kegiatan, dasarnya adalah ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Di situ makna kalimat la ilaha illallah setelah kita memahami rukun Islam. Setelah kita memahami bahwa kalimat la ilaha illallah artinya ada Tuhan selain Allah, maka semua Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Baru kita meyakini, percaya kepada Allah secara lisan, secara pikiran. Kenapa kita jadi tahu Allah? Pasti ada yang memberitahu. Siapa yang memberitahu? Malaikat. Siapa itu malaikat? Utusan Allah. Kepada siapa malaikat memberitahu? Kepada manusia. Dari siapa? Dari Allah. Manusia pertama kali ya yang diberitahu mulai dari Adam yang pernah bertemu langsung karena dia ada di surga, sampai kepada Nabi Muhammad yang dilahirkan di muka bumi dari Ibu Aminah, Bapak Abdullah. Secara fisik, secara zahir, Nabi Muhammad adalah manusia yang dilahirkan seperti kita. Dan dialah satu-satunya orang yang bertemu kembali Allah setelah Adam. Makanya dia ada Nabi penutup. Kapan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah? Ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha disertai, didampingi oleh malaikat Jibril. Untuk apa? Menerima perintah sholat. Berarti sebelum dia ke Sidratul Muntaha ketemu Allah, dia sudah diajarin dong sama malaikat Jibril, kalau Allah tuh begini. Kalau Allah tuh begini, diberitahu ini buktinya, ayat-ayatnya dikumpulkan sampai dia mendapat perintah sholat sejak usia 25 tahun sampai perintah Iqra, baca. Ketika usia 25 tahun sampai perintah sholat diturunkan di malam Al-Quran diturunkan 17 Ramadan. Itu di usia Kanjeng Nabi 40 kalau tidak salah. Disitulah Islam diturunkan, Islam disampaikan secara terbuka, dibuktikan dengan bergabungnya Khalifah Umar bin Khattab yang sejak itu dakwahnya secara terbuka. Di situ umat Islam, Muslim yang dengan keyakinan kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah, dibuktikan dengan kalimat Abu Bakar As-Siddiq, kalau Rasulullah bilang Ka'bah itu warnanya merah sekalipun, sementara mataku melihatnya hitam, aku congkel mataku. Itu Abu Bakar, saking patuhnya kepada Rasulullah SAW. Matanya saja dia tidak percayai lagi, hanya percaya kepada Nabi Muhammad. Bayangkan kita, pemirsa. Ya, nah dari situ
Setelah kita percaya kepada malaikat, kemudian percaya kepada Nabi, baru kita percaya kepada Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu kumpulan surat-surat, perintah-perintah, himbauan, ancaman, doa. Ada 9 lah. Al-Quran itu isi Al-Quran itu ada 9, yaitu tentang perintah, tentang larangan, tentang janji, tentang tamsil, perumpamaan ya, ibarat, tentang halal haram, tentang nasik mansyuk ya, perumpamaan tentang doa dan istighfar, dan tentang kisah-kisah kabar ya, jadi intinya Al-Quran itu kalau tidak salah ada 9. Nah, kenapa 9? 9 itu 1, 2, 3 sampai 9 angka. Kalau pakai ilmu falak, 9 itu hanya sebuah angka tapi belum sempurna. Sempurnanya ketika ada angka 0, karena setelah 9 itu, kalau kita orang yang biasa naik sepeda motor atau naik bus, ada namanya U-turn, putar balik. Nah, 0 itu putar balik, makanya bentuknya bulat, karena setengah lingkaran arti berbalik arah. Kalau dari barat berarti timur, nanti ke barat lagi, kan setengah lingkaran. Atau dari timur ke barat, setengah lingkaran berbalik. Berarti 0 itu setengah lingkaran, U-turn barat, U-turn timur, kalau disatukan jadi 0. Jadi tempat berbalik. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berbalik menjadi 1, tapi ditambah 0. Karena ada U-turn 1 kali dan 1 kali kembali 3 mau diterusin ke 11, atau 11 itu kan berarti 1 dengan 1, 2 kali satunya, atau kembali lagi ke 9, 8, 7. Nah, itulah disebut fungsi angka 0. Kembali U-turn, kembali kemana? Kembali setengah lingkaran aja, kembali 180 derajat, atau kembali 180 derajat, atau kembali 360 derajat. Kalau dia kembali 360 derajat, memutar, nyimpul sebuah simpul, maka dia naik level berikutnya. Itu pemirsa. Jadi Al-Quran tadi menyebabkan orang itu semakin baik, atau kebalikannya semakin ingkar. Setelah Allah memberitahukan handbook kita, begini, biar ini, itu dikasih tahu di Al-Quran. Tapi ya berbaliknya berapa? Berbalik 180 derajat, ya tambah jelek, lebih rendah dari hewan. Tapi ketika dia berbaliknya 360 derajat, maka dia naik derajatnya. Sama kan kalimatnya, berbalik 360 derajat, naik derajatnya, naik panasnya, naik tensi dinginnya, naik semuanya, sehingga dia lebih halus. Itulah ma'rifat. Jadi ma'rifat itu halus, U-turn 360 derajat untuk naik satu level. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah itu apa ya? U-turn, naik derajatnya, kita disuruh percaya kepada qada dan qadar. Qada itu artinya ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah. Setiap yang bernyawa pasti mati, qada. Tapi matinya bagaimana? Itulah yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Matinya beda hari, beda tanggal, beda jam, beda menit, beda detik.
Kemudian beda tempat. Kalau tadi pertama perbedaannya dari segi waktu, kemudian dari segi tempat kejadian, itu yang membedakan. Jamnya boleh sama, tapi tempatnya berbeda. Jamnya boleh sama, menitnya berbeda. Jamnya, menitnya, detiknya boleh sama, harinya berbeda. Itulah ukuran waktu. Waktu yang sudah kita jalani tidak bisa kembali. Itu yang membedakan. Tak ada waktu mundur, waktu itu maju terus. Sementara tempat kejadian tetap. Contoh, kamar mandi bisa pindah-pindah. Tanaman, kalau ditanam di situ, matinya di situ, kecuali dipindah oleh manusia. Tapi hewan lahir di situ, bertelur di situ, belum tentu dia mati di situ. Manusia dengan akalnya mesti lahir di tempat tidak enak, pengen ke tempat yang enak. Tapi matinya manusia juga tidak bisa milih. Untuk orang-orang yang tidak tahu, tidak bisa milih. Tapi untuk para ma'rifatullah, insya Allah pasti mati pun dia memang tidak bisa memilih, tapi dia tahu nanti berhentinya di tempat mana. Di sini aja katanya. Milih juga kan. Dan sebaik-baik mati atau kiamat adalah yang husnul khatimah. Bagaimana husnul khatimah yang terbaik? Husnul khatimah yang terbaik seperti yang dibuktikan, ditunjukkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Meninggal yang terbaik, husnul khatimah, adalah di kamarnya sendiri, di tempat tidurnya sendiri. Itu terbaik. Perkara dia mau dalam keadaan duduk meninggal, dalam keadaan berbaring meninggal, tapi yang terbaik posisinya adalah di rumahnya sendiri, di kamarnya sendiri, di tempat tidurnya sendiri, secara ma'rifat. Secara hakikat pasti benar. Kalau ma'rifatnya sudah benar, hakikat pasti benar. Secara tarekatnya sudah pasti benar. Secara syariatnya sempurna. Makanya kenapa orang yang bersyariat, bertarekat, berhakikat, dan bermakrifat sempurna, tapi kesempurnaan makrifat harus balik lagi makrifat yang bersyariat. Dan husnul khatimah yang terbaik seperti yang dicontohkan Rasulullah, di kamarnya, di tempat tidurnya, ya sudah. Yang semua itu secara syariat di rumahnya. Sekarang kita lihat sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dibunuh. Semuanya dibunuh. Dibunuh di mana? Di masjid. Di sajadah. Itu juga husnul khatimah, tempat terbaik. Kembalinya ruh kepada Allah itu di tempat-tempat yang dijabah, di sajadah, di masjid, di rumah Allah semua. Secara perbuatan dibunuh, tapi yang membunuh kan musuhnya. Itu cara Allah agar memberikan wawasan kepada kita perbedaan-perbedaan tadi. Jadi kalau yang matinya di luar itu, secara syariat wallahu tidak bisa menjawab. Tapi secara hakikat orang itu mati. Secara tarekat sebabnya mati karena itu. Secara syariat baik tidak baik silakan di filter sendiri. Tapi secara ma'rifat
Orang yang sedang dalam keadaan tidak sadar kemudian mati, bagaimana? Tidak sadar di sini dalam arti bukan berarti dia tidak sadar apa ya? Dia hilang kesadarannya terhadap mengingat Allah. Lah kalau orang di sajadah dipastikan dia kan sedang mengingat Allah, dibunuh, tembus langsung kepada Allah karena dia dalam keadaan ingat Allah. Kalau dalam perjalanan, kecelakaan, bagaimana? Ya kalau yang sedang wiritan terjadi kecelakaan, pas dia sedang wirid, tembus ke Allah. Lah kalau dia sedang tidur atau lupa, kan tidak sadar. Jadi semua itu relatif bagi yang standar ganda gitu ya. Tapi kalau standar yang sudah dipastikan, syariat, tarekat, hakikat, marifat ini kan filter. Filter apa? Filter siapa? Filter melihat Allah, filter mengingat Allah, filter dalam keadaan manunggal bersama Allah. Makanya ada istilah manunggaling kaula Gusti atau bermakrifatullah. Artinya jasmani dan rohani. Jasmani bermakmum kepada rohani, rohani sedang mengingat Allah lewat hati nurani, bukan pikiran lagi. Karena kalau di dalam pikiran masih banyak yang ikut ini, nafsu masih ada, keinginan masih ada, tujuan masih ada. Makanya ada istilah orang, tumben ini baik, pasti ada maunya. Nah, itu kan karena di pikiran. Tapi kalau sudah hati nurani, tidak ada lagi, ikhlas, semua karena Allah. Itulah versi ketiga manusia di luar umat Islam disebut non-muslim. Setelah bersahadat disebut muslim. Setelah taat disebut muslimin karena patuh yang menjalankan. Ketika dia berhaji disebut mukminin, orang yang melakukan dan taat dan membuktikan dengan berhaji. Setelah berhaji pulang harus menjadi haji mabrur. Karena apa? Sadar bahwa segala perbuatan itu harus karena Allah, ikhlas. Makanya orang yang pulang berhaji harapannya setiap perbuatannya hanya semata-mata karena Allah. Mukhlisin orangnya disebut. Artinya segala perbuatannya hanya karena Allah. Padahal sebelum berhaji pun bacaannya sama di dalam sholat. Inni wajjahtu wajha lillazi fatara samawati wal ardh hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Saya bukan termasuk orang yang musyrik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup matiku, sholatku, perbuatanku, amalku hanya untuk Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Karena saya adalah orang muslim yang mengakui adanya Allah dengan keimanan. Keimanan dibuktikan sebelum atau setelah berhaji karena sudah sholat. Itulah hakikatnya sholat yang paham. Kalau belum, ya diajarin dengan puasa, dengan zakat, kemudian berhaji puncaknya. Makanya haji adalah panggilan Allah yang terdengar oleh orang-orang yang beriman, bukan orang muslim saja. Ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhan nas lagi, bukan ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu meyakini berarti, walaupun tidak melihat. Nah, itulah panggilan. Ketika sampai maka dia sebut panggilannya. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu. Berarti kan kita dipanggil. Lah, untuk itulah banyak-banyak kita berdoa agar dipanggil, agar diundang oleh Allah. Uang saja belum tentu kita bisa berangkat. Sehat saja apalagi. Sehat dan uang belum tentu kalau di sana tidak aman. Untuk itu, jangan lupa para pemirsa, berapapun usiamu, setelah balik, minta diundang oleh Allah untuk segera berhaji. Karena haji itu diminta.
bukan sekonyong-konyong qadar datang begitu saja. Ya boleh dengan ketetapan itu kalau sudah waktunya qada dan qadar, tapi kan ikhtiar wajib. Ayatnya, Allah tidak akan merubah nasibmu kalau kamu sendiri tidak berusaha merubah nasibmu. Karena apa? Allah tergantung prasangka hambaku saja. Prasangkamu bagaimana terhadap Allah, itulah yang kamu dekatkan. Makanya rubahlah prasangka kita kepada Allah selalu baik. Pemirsa, hari ini, kesempatan ini saya cukupkan ke situ dulu, ma'rifatullah kita. Dan semua itu akan lebih tajam dan dipertajam apabila pemirsa mengikuti channel-channel video-video di langganan, karena saya akan lebih terbuka karena sudah satu vibrasi, sudah satu frekuensi, sudah satu getaran. Karena Allah hanya hamba-hambaku yang bila disebut namaku tergetarlah hatinya, bergetarlah hatinya. Bergetar tuh begini, ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Nah, bagaimana menggetarkan ini? Bagaimana disebut nama Allah yang bisa menggetarkan hati? Itu ada di video saya di channel yang berlangganan. Bisa channel Temukan Ridha Allah Hirasbis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kurangnya hanya karena kefakiran hamba dalam berilmu kepada Allah, sehingga tidak bisa menyampaikan kepada para pemirsa. Saya mohon maaf. Lebihnya semoga itu hidayah untuk Allah. Semoga itu hidayah dari Allah untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.